Oke, Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, di sini ada Rina Hania Agustina dengan NIM 22 11 18 10 93 dan juga saya Muhammad Abdul Ihsan dengan NIM 22 11 18 10 97. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menjelaskan sistem monitoring suhu dan kelembaban pada kandang ayam boiler berbasis IoT. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Harina. latar belakang dari sistem perancangan ini yang pertama, sering terjadi kegagalan saat panen ayam broiler dikarenakan kondisi kandang yang tidak stabil. Lalu yang kedua, suhu dan kelembaban udara tergantung dari umur ayam broiler yang diternak. Range suhunya berkisar antara 34 hingga 32 derajat dan untuk kelembaban berkisar antara 60 hingga 70%. Lalu yang ketiga, monitoring suhu dan kelembaban dilakukan secara berkala yang dipantau melalui aplikasi Blink. Untuk selanjutnya, di sini ada komponen yang digunakan pada sistem perancangan ini. Yang pertama ada Arduino Uno ATmega 328 sebagai mikrokontrolernya. Lalu ada sensor DHT11 yang digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembaban udara di dalam kandang. Lalu yang ketiga ada fan sebagai output. Lalu yang keempat ada Arduino Uno Arduino IDE yang digunakan untuk memprogram. Lalu yang ke 5 di sini ada aplikasi Blink yaitu platform IoT yang akan kita gunakan. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari komponen Arduino Uno ATmega 328. ATmega 328 merupakan otak papan Arduino. Komponen ini ialah sebuah IC yang dipasang ke header socket sehingga memungkinkan untuk dilepas. Chip ATmega 328 memiliki banyak fasilitas. Chip tersebut memiliki 23 jalur general purpose, 32 buah register, 3 buah timer counter dengan mode perbandingan, interrupt internal dan eksternal, serial programmable USART, 2 wire interface serial port SPI, 6 buah channel 10 bit ADC to converter, programmable watchdog timer dengan osilator internal dan 5 power saving mode. Lalu selanjutnya di sini ada sensor DHT11 merupakan sebuah sensor suhu dan kelembaban yang memiliki keluaran sinyal digital dan dapat dikalibrasi. Stabilitas yang baik merupakan salah satu sifat sensor ini. Sensor DHT11 memiliki respon yang cepat dan memiliki keakuratan yang tinggi dalam kalibrasi serta harga yang murah. Selanjutnya di sini ada aplikasi Blink. Blink adalah platform aplikasi yang dapat diunduh secara gratis untuk iOS dan Android yang berfungsi mengontrol Arduino, Raspberry Pi, dan sejenisnya melalui internet. Blink dirancang untuk Internet of Things dengan tujuan dapat mengontrol hardware dari jarak jauh, dapat menampilkan data sensor, dapat menyimpan data, visual, dan melakukan banyak hal canggih lainnya. Ada 3 komponen utama dalam platform Blink, yaitu Blink App, Blink Server, dan Blink Library. Selanjutnya di sini ada kipas DC merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk menggerakkan fan atau blower. Nah, untuk skematik perancangan rangkaian ini akan dijelaskan oleh rekan saya Afdalul. Ya baik, akan saya lanjutkan di mana skematik perancangan rangkaian di sini menggunakan microcontroller yaitu Arduino. Dan selanjutnya di sini ada DHT11 yang dimana DHT11 ini berfungsi untuk sensor kelembaban dan juga suhu di ruangan. Selain itu, DHT11 juga di sini masuk ke pin 7 di Arduino. Selanjutnya di sini ada motor DC yang dimana motor DC ini yaitu merupakan fan yang terhubung di pin 3 Arduino. Selanjutnya di sini ada kompim yang berfungsi untuk serial monitor yang dimana di sini masuk ke pin 1 dan pin 0 pada Arduino. Selanjutnya di sini ada script program. Di script program di sini yang dimana di sini ada include. Include di sini berfungsi sebagai perintah untuk memasukkan library yang ada di program. Yang dimana di sini kita menggunakan library dari Blink dan juga library dari DHT11. Selanjutnya ada define. Define ini sebagai definisi yang dimana mendefinisikan tipe dan juga pin yang ada di DHT11. Selanjutnya di sini ada int yang dimana int ini sebagai integer untuk t sebagai suhu dan h sebagai kelembaban. Selanjutnya kita masuk ke if yang dimana if ini ketika
posisi 1 atau ketika on, maka kipas juga akan menyala dan dengan delay 1 detik. Selanjutnya, ketika if atau diperintahkan 0 atau off, maka kipas pun akan low atau berhenti bekerja. Nah, yang dimana di sini ada void loop, ada DHT begin dan serial begin 9600 yang dimana fungsinya untuk menampilkan di serial monitor. Selanjutnya di void loop, dimana if millis yaitu sebagai millisecond, jadi kita menggunakan satuannya menggunakan millisecond. Selanjutnya T sama dengan untuk membaca temperatur suhu. Selanjutnya H di sini sebagai untuk membaca kelembaban pada ruangan. Nah, di sini kita bisa lihat yang dimana if ketika suhu sudah melebihi 30 derajat, maka kipas akan menyala dengan nilai 100 atau 100 milisecond. Selanjutnya, ketika suhu sudah kurang dari 30 derajat, maka kipas pun akan low dan sehingga kipas pun akan berhenti dengan tadi sama delay 100 milisecond. Nah, ini salah satu gambaran untuk hasil percobaan yang dimana di sini ketika suhu 26 derajat dan kelembaban 71 derajat, maka di sini kipas belum bekerja. Begitupun ketika sudah 31 derajat, maka kipas pun akan bekerja. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan disimulasikan atau akan didemokan oleh Rina. Oleh sebab itu saya kembalikan kepada Rina. Nah, jika skripnya sudah kita buat, maka kita selanjutnya akan verify. Kita pilih saja yang ini, yang centang ini untuk proses compiling sketch atau compiling scriptnya. Kita tunggu hingga proses ini selesai. Jika sudah selesai proses compiling, kita cari program file yang belakangnya itu .hex. Nah, ini kita copy. Kita kopikan. Lalu kita input ke Arduino-nya. Kita hapus dulu yang ini, lalu kita paste. Nah, jika sudah selesai diinputkan program filenya, kita oke-kan. Selanjutnya, untuk integrasi komunikasi serialnya atau kompim ini agar dapat terhubung, kita menggunakan aplikasi PSPI. Di sini saya sudah mempairkan COM3 dengan COM4. Jika kita akan memulainya lagi, kita di sini pilih device type-nya itu pair. Lalu next. Nah, karena kan tadi yang di compim-nya itu COM3. Karena sudah pair, jika kita membutuhkan COM yang lain, kita tinggal pilih saja COM-nya sesuai yang ada di compim-nya. Lalu kita finish seperti itu. Nah, di sini karena saya sudah, jadi kita minimize saja. Compim-nya sudah terintegrasi. Untuk selanjutnya kita akan membuat program CMD. Nah, bagaimana cara membuat program CMD-nya? Di sini kita masuk ke file, kita pilih dokumen.
Lalu kita pilih Arduino, Libraries, Blink, Script. Kita close dulu. Nah, kita ubah nama filenya ini menjadi cmd. Nanti akan keluar seperti ini. Kita ketik dir. Nah, sudah terbaca. Lalu kita kopikan script ini. Kita ubah dulu. COM-nya itu kan tadi yang di compile-nya itu kita pakai COM 3 sama COM 4. Nah, kita ubah ininya menjadi COM 4. Lalu kita kopikan. Jika sudah, nah, jadi antara Kompim dan Blinknya ini sudah terintegrasi, jadi mereka sudah bisa terhubung satu sama lain. Lalu selanjutnya kita simulasikan saja kita simulasikan. Nah, di sini kan pada saat mode manual kipasnya itu off ya saklarnya, lalu kita on kan pada aplikasi Blinknya. Nah, kipasnya di sini nyala ya, lalu kita off kan kembali. Suhu ruangannya di bawah 27 derajat Celcius, maka kipasnya ini akan mati. Nah, ini kipasnya dalam kondisi mati. Lalu kita naikkan kembali suhunya menjadi 31. Nah, kipasnya nyala. Tetapi pada aplikasi Blinknya ini kan pembacaan suhunya belum berubah ya, masih kondisi 27. Nah, memang aplikasi Blink ini sangat sensitif terhadap konektivitas jaringannya. Bagaimana cara kita agar dari simulasinya ini sesuai tampilannya pada aplikasi Blinknya. Nah, kita stop dulu. Kita stop. Lalu kita nyalakan kembali. Kita tunggu nah, di sini sudah sesuai ya, suhunya 31 dan kelembabannya itu 71. Selanjutnya kita turunkan kembali suhunya ke 27. Nah, di sini pada saat suhunya 26, kipasnya mati dan pada aplikasi Blinknya juga suhunya sudah terbaca. Sekian mungkin proses simulasi dari monitoring suhu dan kelembabannya ini. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.